Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal, persen, dan campuran. Disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengubah desimal ke persen. Pertama-tama, anak-anak harus ingat dulu ya, diingat-ingat. Kalau satu angka di belakang koma, itu artinya per 10, 4/10. Tapi kalau dua angka di belakang koma, artinya per 100, 45/100. Lalu kalau tiga angka di belakang koma, artinya per 1000, yaitu 4.456/1000. Dilihat, diingat baik-baik. Satu angka di belakang koma artinya per 10. Dua angka di belakang koma artinya 100. Tiga angka di belakang koma artinya 1000. Seterusnya, kalau 4 angka di belakang koma 10.000. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana caranya merubah menjadi persen? Kalau persen itu kan per 100. Berarti yang 10 ini kita kalikan dengan angka berapa agar menjadi 100? Ya, dikali 10. Kalau bawahnya dikali 10, atasnya dikali 10 juga. Sama dengan 40/100 atau sama dengan 40%. Ini kalau ini sudah, karena ini sudah per 100, langsung jadi 45/100. Lalu bagaimana kalau per 1000? Karena kita ingin merubah menjadi persen, per 1000 ini kita rubah dulu menjadi persen. Caranya bagaimana? 456 dibagi 1000. Per 1000 dibagi dengan cara dibagi. Dibagi dengan berapa agar ini menjadi 100? Yaitu dibagi dengan 10. Hasilnya berapa dibagi 10? Ini kalau bawahnya dibagi 10, atasnya juga dibagi 10 ya. Harus sama. 456 dibagi 10 berapa? Berapa? Ya, 45,6. Lalu 1000 dibagi 10 sama dengan 100. Lalu kita dapatkan 45,6/100. Seperti itu ya. Ingat, selalu ingat, kalau satu angka di belakang koma artinya per 10. Dua angka di belakang koma artinya per 100. Sedangkan tiga angka di belakang koma artinya per 1000. Mudah bukan? Oke, sekarang kita pakai angka yang berbeda. Coba yuk kita kerjakan bersama-sama ya. Ingat, tadi udah Ibu jelaskan, satu angka di belakang koma artinya per 10. Karena ini angkanya 1,5, kita tulisnya 15/10. Kenapa per 10? Karena satu angka di belakang koma artinya per 10. Lalu ini kita ubah menjadi per 100 atau persen. Caranya bagaimana? Sama kayak tadi. Kita ubah penyebutnya agar menjadi 100. Bagaimana caranya? Diangka dengan hasil ini menjadi 100. 10 dikali berapa agar menjadi 100? Ya, benar, 10. Sama dengan berapa? 150/100. Sama dengan 150%. Bisa ya? Oke, sekarang yang kedua. Di belakang komanya sama nih, ada 1 juga. Berarti per 10. Coba per 10 sama dengan bagaimana caranya agar menjadi 100? Sama ya caranya ya, 275/10 dikali 10 sama dengan 2750/100 atau 2750%. Mudah bukan? Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan persen.
Lihat, kalau di sini sama-sama sudah persen semuanya, caranya sangat mudah, yaitu 49 ditambah 13. Nah, persennya seperti ini. Mudah ya, 49 tambah 13 berapa? Ya, benar, 62%. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita lihat kalau pengurangan bagaimana? Sama pengurangan. 68 dikurang 25% sama dengan berapa? 68 dikurang 25. Ya, benar, 43%. Mudah ya. Lihat hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke desimal ditambah persen. Desimal ditambah persen, pertama-tama ingat, kita ubah dulu desimalnya menjadi pecahan. Tadi kalau di belakang koma satu angka berapa? Ya benar, kalau di belakang koma satu angka berarti dia 45/10. Kita ubah dulu, karena ini per 10 kita rubah dulu menjadi 100. Tadi caranya bagaimana? Yaitu dikali 10 agar menjadi 100 ya. Kalau bawahnya dikali 10, atasnya juga dikali 10, sama dengan berapa? 450/100, atau sama dengan 450%. Lalu ini belum selesai, ini baru kita rubah dulu tadi desimalnya menjadi persen. Nah, sekarang baru kita hitung, sama dengan 450% ditambah berapa? 60%. Nah, sekarang kita hitung 450 ditambah 60% sama dengan berapa? 510%. Mudah ya. Ingat, kalau ada desimal, desimalnya kita ubah dulu menjadi persen. Seperti ini caranya. Gampang ya. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke pengurangan. Desimal dikurang persen. Caranya bagaimana? Sama kayak tadi caranya. Ingat, lihat, di belakang koma ada berapa angka? Ada satu angka. Kalau satu angka berarti berapa? 17/10. Ini kita rubah menjadi persen. Caranya bagaimana dirubah menjadi persen? Ya benar, dikali 10 sama dengan 170/100. Untuk dirubah menjadi persen yaitu 170%. Lalu baru kita hitung sekarang. Karena ini desimal sudah kita rubah menjadi persen, yaitu sekarang kita hitung 170% ditambah berapa ini? 56%. Oke, sekarang kita hitung. Maaf, bukan ditambah tapi dikurang ya sayang ya. Dikurang ya. Karena ini pengurangan, berarti kita kurang. Berarti 170%. Berarti 170 dikurang 56% sama dengan berapa? 170 dikurang 56 berapa? Ya, 114%. Nah, mudah ya. Kalau pertanyaannya dikurang, berarti caranya juga dikurang. Kalau tadi cara yang sebelumnya ditambah, kalau sekarang dikurang ya. Bisa ya? Nah, anak-anak, bagaimana kalau tiba-tiba ada soal seperti ini? Bagaimana cara penyelesaiannya? Yuk, dilihat caranya ya. Caranya sama dengan, lihat, kita rubah dulu semua angka ini menjadi pecahan biasa. Sekarang lihat, di belakang koma ada satu angka. Kalau ada satu angka berarti per 10. 275/10. Kenapa per 10? Karena di belakang komanya hanya ada satu angka. Ya, sekarang lihat ditambah 25%. Ingat, kalau persen itu sama dengan berapa? Per 100.
Kalau persen itu sama dengan per 100, ingat, karena persen berarti dia per 100 ya. Nah, sekarang dilihat, ini ada pecahan campuran. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Ya benar, ini dikali dulu. 8 kali 4 berapa? 8 kali 4 berapa? Ya, 8 kali 4 yaitu 32. Wah, bener, hitung ya. Ya, hasilnya dapat 32, lalu ditambah 32 tambah 1 berapa? Ya, 33 per 4. Nah, sekarang kita dapat hasilnya seperti ini. Karena kita mau mencari untuk menentukan penyebutnya, kita kalau ada yang bisa pakai KPK, ambil KPK terbesarnya berapa. Tapi kalau ada yang masih belum paham KPK, boleh pakai cara seperti ini. Kita samakan semua penyebutnya menjadi 100 ya. Oke, sekarang lihat. Ada 275 per 10. Dikali berapa agar penyebutnya menjadi 100? Ya, benar, dikali 10. Sekarang ditambah. Ini karena ini sudah per 100, kita tetapkan turun ke bawah tetap 100 karena penyebutnya sudah 100. Sekarang kita lihat, ada 33 per 4. Dikali berapa agar menjadi 100? Ayo, dikali berapa agar menjadi 100? Ya benar, 25. Dicari ya. Oke, sekarang kita dapat nih, dilihat hasilnya. 275 dikali 10 berapa? 2750 per 100. Sekarang lihat, ini tetap karena sudah per 100 semua ya. Sekarang kita hitung, 33 dikali 25 berapa? Berapa? Ada yang bisa berapa? Yuk coba kita hitung ya. 33 dikali 25 berapa? Ya, berapa? 33 dikali 25. Ya, 825. Karena sekarang penyebutnya sudah sama semua 100, baru bisa kita jumlahkan. Berapa? 2750 ditambah 25 dikurang 825 per 100 sama dengan berapa? Ya, sama dengan berapa? 2750 ditambah 25 dikurang 825 berapa? Ayo coba dihitung. Ayo hitung berapa? Ya, 1950. Ini kalau gurunya bertanya berapa hasil menjadi pecahan biasa. Tapi kalau nanti gurunya bertanya diubah menjadi bentuk persen. Kalau ditanya jadi berapa persen pertanyaannya, ini gampang, lihat. Ingat, kalau persen itu berarti 2 angka di belakang koma. Berapa kalau persen? 2 angka di belakang koma. Sekarang lihat, ini ada 1950. Kalau persen berarti dia tinggal tambahin aja naiknya ya, persen nih. Lalu kalau mau kita ubah menjadi desimalnya, kalau ditanya menjadi desimalnya, lihat, kalau menjadi desimal, ingat ada 2 angka di belakang koma. Karena dia per 100 berarti 2 angka di belakang koma. 1, 2. Berarti taruh koma di sini. Gitu ya. 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma berarti ini 19,50. Seperti ini ya. Bagaimana anak-anak? Mudah ya dipahami? Ayo sekarang kita kerjakan soal pada buku paket halaman 19 sampai 20 ya. Kerjakan di buku tulis.